Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Mumtana, sebelum menyimak kisah cerita hari ini, saya sarankan untuk menulis sholawat kepada Nabi di kolom komentar. Semoga sholawat kita menjadi penolong kita kelak di padang mahsyar. Kami doakan semoga kalian mendapatkan rezeki yang barokah dan diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Tahun 2006, Desa Kedaton di Porong, Sidoarjo, hanyalah sebuah kampung sederhana namun penuh denyut kehidupan. Setiap sore, anak-anak berlarian di pematang sawah, tertawa riang sambil mengejar capung yang berterbangan di udara lembab. Ibu-ibu berkumpul di teras rumah, mengupas sayur sambil bertukar cerita, sementara para lelaki pulang dari ladang dengan cangkul di pundak. Dari kejauhan, suara azan maghrib menggema, meski serak keluar dari pengeras suara tua di Surau Nurul Huda. Surau kecil itu menjadi jantung desa, dijaga sepenuh hati oleh Pak Zainal, seorang lelaki sepuh yang rambutnya memutih tapi langkahnya tak pernah surut. Setiap hari ia menyapu lantai surau, merapikan sajadah, dan mengajari anak-anak mengaji dengan suara lembut yang penuh kesabaran. Namun, pada suatu malam, ketenangan itu pecah. Langit yang sejak sore mendung tiba-tiba menghitam pekat, disertai kilatan petir yang menyambar tanpa henti. Lalu terdengar gemuruh, bukan seperti hujan, melainkan seperti ribuan kereta berlari sekaligus. Dari arah pengeboran gas yang tak jauh dari desa, semburan lumpur panas menjulang tinggi ke udara, memuntahkan bau menyengat. Dalam hitungan jam, lumpur itu merayap deras, melahap sawah, rumah, hingga jalan desa. Dalam 2 hari saja, separuh Kedaton tenggelam di bawah cairan pekat itu. Surau Nurul Huda pun tak luput, hilang seolah ditelan bumi. Sejak hari itu, tak seorang pun pernah melihat Pak Zainal lagi. Ada yang berbisik ia ikut terkubur bersama surau. Ada pula yang bersumpah melihatnya terakhir berdiri di tengah lumpur, mengumandangkan azan terakhir dengan suara lantang sebelum hilang ditelan gelap. Entah benar atau tidak, Desa Kedaton akhirnya dinyatakan hilang dari peta. Tersisa hanya cerita-cerita samar yang diwariskan dari mulut ke mulut. 18 tahun berlalu sejak Desa Kedaton hilang ditelan lumpur. Tahun 2025, kawasan itu berubah total. Tidak ada lagi sawah hijau atau deretan rumah kayu. Sebagai gantinya, terbentang hamparan tanah retak berwarna kelabu, sepi tanpa suara burung, hanya angin panas yang sesekali berdesir. Jalan beton membelah lahan gersang itu, dibangun sebagai akses menuju area penelitian. Di pintu masuk, berdiri pos penjagaan sederhana dengan pagar besi, menandakan bahwa kawasan ini bukan tempat umum. Di sanalah hadir Raka, mahasiswa geologi berusia 23 tahun asal Surabaya. Ia datang bukan sebagai wisatawan, melainkan untuk menyelesaikan proyek akhir kuliahnya. Raka dikenal sebagai pemuda rasional, selalu berpikir dengan logika dan data. Bagi dirinya, lumpur Sidoarjo hanyalah fenomena geologi yang dapat dijelaskan secara ilmiah, bukan tragedi mistis sebagaimana sering diceritakan penduduk sekitar. Namun sejak langkah pertamanya menapaki tanah retak Porong, ada perasaan ganjil yang sulit ia abaikan. Seolah ada bisikan samar dari dalam bumi yang memanggil tanpa suara. Suatu pagi, ia datang lebih awal dengan maksud memotret matahari terbit. Kabut tipis menyelimuti lahan, menciptakan suasana suram. Saat Raka berjalan melewati retakan besar, matanya menangkap sesuatu yang tidak biasa. Sebuah kubah putih perlahan muncul di balik kabut. Kubah tua, berdebu, tapi berdiri gagah seolah baru saja dibangun kembali. Raka tertegun. Ia mendekat, menahan napas. Dalam hitungan detik, kubah itu bukan lagi bayangan samar, melainkan bangunan utuh, sebuah masjid dengan tulisan jelas di pintunya, Nurul Huda. Masjid yang seharusnya hilang hampir 2 dekade lalu. Raka berdiri terpaku di depan masjid itu, jantungnya berdegup kencang. Ia mengusap matanya, memastikan penglihatannya tidak salah. Bangunan yang semestinya telah terkubur 2 dekade lalu kini menjulang nyata di hadapannya. Dengan langkah ragu, ia mendorong pintu kayu yang berderit pelan. Di dalam, suasana terasa begitu hidup sekaligus asing. Karpet hijau membentang rapi seakan baru dibentangkan. Rak kayu di sisi dinding penuh dengan mushaf yang tersusun rapi, tidak ada debu sedikit pun. Mimbar kayu berdiri kokoh,
seolah masih digunakan setiap hari. Raka mengangkat ponselnya, mencoba mengabadikan momen mustahil itu. Namun setiap kali layar kamera menangkap bangunan, yang muncul hanya kabut putih buram tanpa bentuk. Raka mendekati sebuah mushaf yang terbuka di meja kecil. Ayat yang tertulis adalah surah Al-Zalzalah, tentang guncangan bumi pada hari kiamat. Membaca ayat itu membuat tubuhnya bergetar, seakan ada sesuatu yang berusaha berbicara langsung ke dalam hatinya. Tiba-tiba terdengar suara langkah. Dari ambang pintu muncul seorang lelaki tua dengan sorban lusuh, jubahnya sederhana, matanya teduh namun dalam. Wajahnya dipenuhi keriput, tetapi ada kewibawaan yang membuat Raka terdiam. "Sudah lama tidak ada yang masuk ke sini," ucapnya pelan. Raka tercekat. Lelaki itu memperkenalkan diri. Pak Zainal, penjaga surau yang konon hilang bersama lumpur. Ia tersenyum tipis, lalu berkata, "Tanah ini tidak mati, Nak. Ia hanya menunggu perintah." Masjid ini muncul bukan untuk semua orang, hanya bagi mereka yang dipanggil. Sejak pertemuannya dengan Pak Zainal di dalam masjid misterius itu, Raka tak bisa tidur nyenyak. Malam-malamnya selalu diganggu mimpi aneh. Suara azan yang menggema panjang, masjid yang muncul lalu lenyap dalam kabut, dan bayangan tangan yang seakan menggapai dari balik lumpur. Setiap kali terbangun, tubuhnya basah oleh keringat dingin. Ia mencoba menganggap semua itu sekadar ilusi kelelahan, namun rasa gelisah semakin menekan pikirannya. Suatu sore, ketika sedang mencari makan di sebuah warung kopi tua di pinggir jalan Porong, Raka bertemu dengan seorang kiai sepuh bernama Kiai Hasan. Lelaki itu berjubah putih kusam, wajahnya teduh, sorot matanya menyimpan pengalaman panjang. Dari obrolan singkat, Raka baru tahu bahwa Kiai Hasan adalah salah satu saksi hidup tragedi lumpur 2 dekade silam. Ia bahkan sering mengajar mengaji di Surau Nurul Huda, sebelum tempat itu lenyap di telan bumi. Dengan suara tenang, Kiai Hasan berkata, "Masjid itu tidak hancur, Nak. Ia hanya disembunyikan. Lumpur yang kau lihat bukan lumpur biasa, melainkan batas dua alam, dunia manusia dan dunia makhluk gaib." Masjid Nurul Huda berada tepat di perbatasan itu, kadang muncul, kadang hilang. Raka menelan ludah, bingung antara percaya atau menolak. Namun tatapan Kiai Hasan terlalu meyakinkan untuk diabaikan. Sebelum berpisah, Kiai itu memberi peringatan. "Jika masjid itu muncul lagi di hadapanmu, jangan ucapkan sepatah kata pun. Dan bila ada suara yang memanggil namamu, jangan sekali-kali menjawab. Itu bukan suara manusia." Kata-kata itu terus bergema di kepala Raka, menjadi bayang-bayang yang ia bawa pulang malam itu. Malam itu, udara di sekitar kawasan lumpur terasa lebih dingin dari biasanya. Raka kembali ke lokasi penelitian, kali ini ditemani seorang lelaki tua bernama Pak Darmo, mantan muazin Surau Nurul Huda yang kini sehari-hari bekerja sebagai tukang tambal ban. Meski penampilannya sederhana, sorot matanya penuh keyakinan. Ia percaya, masjid itu bisa dipanggil kembali dengan suara azan. Mereka berdiri di tanah lapang yang retak, diterangi cahaya bulan pucat. Kabut turun perlahan, menyelimuti bumi hingga pandangan hanya tersisa beberapa meter ke depan. Pak Darmo melangkah ke depan, menutup mata, lalu mengangkat kedua tangannya. Suara azan pun berkumandang. Namun azan itu berbeda, lebih dalam, menggema tidak hanya di udara, melainkan juga di dalam perut bumi. Getaran halus merambat di tanah, seakan bumi ikut merespons panggilan itu. Di hadapan mereka, kabut berputar seperti pusaran. Dari baliknya, masjid itu muncul kembali. Kali ini tampak lebih utuh, lebih nyata, dengan pintu kayu yang terbuka lebar seakan mengundang siapapun untuk masuk. Raka melangkah perlahan, jantungnya berdentum kencang. Di dalam masjid, suasana lebih hening daripada sebelumnya. Ia menaiki mimbar, dan di sana ia menemukan sebuah kitab tua bersampul kulit coklat. Di bagian sampul terukir simbol lingkaran cahaya. Ketika Raka membuka halaman pertamanya, huruf emas menyala samar. Apa yang tertanam dalam tanah akan bangkit di hari yang dijanjikan. Belum sempat ia mencerna makna kalimat itu, dinding mihrab di depan matanya perlahan berubah. Guratan samar menjelma menjadi sebuah peta kuno dengan tanda merah mencolok di tengahnya, seolah menunjukkan ada sesuatu yang terkubur di bawah tanah, menunggu untuk ditemukan. Ketika Raka masih terpaku pada peta kuno di mihrab, suara bising mesin berat mendadak memecah keheningan malam.
Dari kejauhan, lampu-lampu truk proyek menyorot kabut, mendekat dengan gemuruh ban di tanah retah. Beberapa pekerja turun, diikuti seorang pria berjas proyek, Pak Surya, kepala proyek pengeboran. Dengan nada tegas, ia memerintahkan anak buahnya memasang alat bor. Katanya, detektor mereka menunjukkan ada ruang bawah tanah di lokasi ini, dan ia berniat menggali tanpa menunggu izin siapapun. Pak Darmo berusaha menghentikan. Suaranya parau penuh ketakutan. Jangan lakukan. Tanah ini bukan tanah biasa. Ada yang dikurung di bawah sana. Tetapi peringatannya hanya ditertawakan. Mesin bor pun dinyalakan. Getaran hebat merambat, membuat lantai masjid berderak. Dari bawah kubah, tanah tiba-tiba terbelah, membuka sebuah lubang hitam menyerupai sumur tanpa dasar. Salah seorang pekerja terpeleset. Jeritannya terdengar sesaat sebelum tubuhnya lenyap ke dalam kegelapan. Tidak ada suara jatuh, tidak ada percikan lumpur, seolah ia ditelan udara kosong. Dari dalam lubang, perlahan muncul bisikan doa dalam bahasa yang asing, bercampur aroma dupa terbakar yang menusuk hidung. Pak Darmo berteriak panik. Itu sumur terkutuk. Dahulu para wali mengurung makhluk yang membangkang di sana. Jika mereka terbangun, tak ada lagi yang bisa menghentikan. Langit berputar, kabut semakin pekat, dan dinding masjid berguncang seakan hendak runtuh. Raka berdiri di ambang mimbar, matanya terpaku pada pusaran hitam di bawahnya. Ia sadar, dirinya bukan lagi hanya mahasiswa geologi yang mencari data penelitian. Malam itu, ia telah menjadi saksi, dan mungkin bagian dari pertarungan antara dunia yang terlihat dan dunia yang tersembunyi.